Halo Sabem, betul lagi dengan gue di sini Jimmy cerita siapa hewan pertama reptile. Oke bro, jadi video kali ini mungkin di sana di rumah teman-teman sana ada yang punya salva yang seperti video saya di depan video opening tadi. Eh, saya akan membagikan tips dan triknya agar salva kalian bisa lemot dalam hitungan menit bro. Bener, saya nggak bohong. Dalam hitungan menit bisa lemot, tapi tidak ada garansi tidak lepas bro. Karena salva itu harus treatment dulu, kita harus treatment dulu, kita harus ngelatih mentalnya dulu agar dia bisa jinak total ya bro. Biar lemot itu ada waktunya, ada prosesnya, tidak harus seperti saya tadi. Kalau misalkan tips dari saya ini dalam hitungan menit bisa jinak. Bener, saya agak bohong, hitungan menit bisa jinak. Oke, jadi ada dua cara ya bro, ada dua cara untuk kalian bisa mendapatkan salva lemot dalam waktu cepat. Satu, beli bro. Kalian nabung dulu, ngumpulin uang dulu, beli salva yang lemot, itu lebih cepat. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan proses treatment pelomotan salva atau prosesnya lah, atau bisa dibilang treatmentnya agar salva itu lemot total dari WC atau dari alamnya terus jalan sampai lemot total ya bro. Jadi untuk sekarang saya akan kasih tahu dulu achievement. Gak ada jaminan salvanya gak akan gigit karena basic WC pasti gak akan gigit. Terus gak ada jaminan salva kalian akan lemot total sampai habis video ini, sampai besok-besok lemot, gak mungkin. Ini hanya terapi untuk melatih mental salva kalian tuh berani dengan manusia, itu aja. Ada beberapa tanggapan untuk salva itu katanya tidak harus dihandle sama tidak harus dibuat mainan, atau coba pakai salva itu pakai kandang yang bening atau terbiasa melihat orang. Oke, semua itu betul bro, semua itu betul, semua itu benar, bisa. Tapi menurut saya pribadi, salva yang jinak, salva yang total jinak itu mentalnya sendiri-sendiri. Oke, ada juga mental yang dari baby udah CH atau dari UCB mentalnya bajingan, ada, saya gak bohong. Terus ada juga mental dari WC tapi mereka sudah terbiasa melihat manusia dan akhirnya mereka itu berani, mentalnya bagus, akhirnya dia tuh gak takut sama manusia. Dipol sedikit, di mainan handle sedikit langsung lemot jinak sampai lama, itu ada juga gitu bro. Saya gak jamin kalau salva itu trik ya bro, salva itu tricky banget untuk penjinakannya. Oke, saya langsung akan kasih tahu salvanya yang tadi. Jadi ini salvanya yang tadi, yang ngacir gak jelas, ini dia salvanya. Ntar ya bro ya, masih basah, baru direndam tadi. Jadi basicnya salva ini saya dikasih oleh reptiler di Bali. Saya gak bisa nyebutin namanya. Terus sebenarnya basic tangkapan alam ya bu. Ini tangkapan alam dan dia mau dijual rencananya sama teman saya itu. Tapi berhubung saya langsung ke sana mau pulang ke Jember, dia kasih hadiah saya sampai ini. Ini sudah banyak yang nawar bu. Nah ini sampai jampi banget. Oh tuh apa tuh? Jampi banget bro. Tapi gimana caranya agar dia bisa lemot? Kita gini aja. Kita handle pelan-pelan. Kita handle pelan-pelan. Gini aja, kita terapin ini proses ini selama 15 menit ya bro. Itu bisa dijinakin salva kok, tapi gak jaminan sampai lemot total, enggak. Soalnya salva itu lama emang bro. Kiper salva itu biasanya mereka gak suka ngejinakin, tapi mereka suka ngeliatin mutasinya atau perubahannya setelah berapa kali shading. Itu jackpotnya dari salva bro. Untuk lemot itu bonus emang ya, lemot itu bonus. Tapi kalau misalkan kita biasanya rata-rata kipas salva itu punya lebih dari satu salva bro. Oke, ada yang digunakan untuk melihat perubahannya atau mutasinya, ada juga yang buat mainan itu. Jadi mereka gak bosan. Coba mereka cuma punya satu kayak gini, pasti mereka akan bosan bro. Pasti ngapain cuma liatin dari kandang, nggak mungkin. Buat mainan lah sering-sering gitu. Kalau ini udah lemot kayak gini bro, nih tuh tuh
nggak sampai 1 menit bro, bener, nggak sampai 1 menit udah jinak kayak gini, udah lemot. Ini gerusak-gerusuk banget bro, bener. Jadi untuk kalian yang punya salva lemot, lemot sih, salva WC, terus pingin keep salva, kalau nggak punya uang kan salva yang bagus tuh mahal. Yang kayak gini kan murah ya bro ya, gak sampai 50.000 lah ada. Itu usahain telaten aja bro, telaten penjemuran, telaten ngasih makan tuh. Kalau saya kan basicnya kasih makan itu seminggu 2 kali bro ya, seminggu coba 3 kali tuh. Tapi dengan porsi yang emang agak nyiksa, soalnya saya tuh gak suka salva kurus, gak suka. Jadi kalau misalkan pangkal ekornya kayak gini, nih lihat nih, tuh pangkal ekor gede, itu berarti salva kalian sehat. Tapi kalau misalkan pangkal ekor salva kalian itu kurus, kering, sampai nonjol itu pangkal tulang ekornya, itu namanya ada gangguan di tubuh salva, entah itu pencernaan, entah itu pilek, entah itu biasanya apa tuh namanya, MBD juga loh ya, MBD juga bisa mempengaruhi tulang kan. Jadi meskipun makannya banyak, meskipun makannya teratur, tapi kalau misalkan dia kena MBD, rawan banget bro, pangkal ekor akan tipis, bener akan tipis banget. Saya punya salva yang tipis tapi udah mati kemarin, itu namanya Johnny. Kalau kalian yang tahu, itu salva ter the best yang menurut saya, yang pernah saya punya. Meskipun dia gak sehat, bukan dalam artian apa, dia tuh gak sehat dalam artian dia lepas workout, dia escape dari rumah sampai 2 bulan, akhirnya dia pulang dalam kondisi mata yang hilang satu tuh. Oke, jadi kayak gini. Ini bahas salva yang lemot, ngapain curhat. Ini kayak gini aja bro ya, udah lemot ini, bener udah lemot dalam hitungan menit bro, tuh dalam hitungan menit bro. Bisa selemot ini tuh tadi gerusak-gerusuk bener. Jadi dengan cara tadi semoga bermanfaat, semoga membantu kalian yang punya salva-salva di rumah. Jangan menyerah karena salva itu gak perlu, sebenarnya gak perlu uang mahal, tapi butuh ketelatenan dan ketelitian saat memegangnya sama perawatannya, gitu aja. Nah kayak gini enak bro, tuh keren kan, buat tapel. Keren banget, wih. Tapi tetap ini ngacir, tetap ya bro, pasti ngacir ya. Jadi untuk setup kandang, sebentar saya akan kasih tahu setup kandangnya salva agar membantu untuk penjinakan atau penlemotan. Oke tuh lihat pangkal ekornya bro, ganteng bosku. Oke, ini namanya si Conan. Semoga dia bisa nyusul sama Johnny gedenya dulu. Mantap, kita akan kasihkan kalian tahu untuk setup kandangnya ya bro. Oke bro, jadi setup kandangnya cuma kayak gini aja. Kita siapin kontainer box bening, itu benar, kontainer box yang sudah bening. Terus kasih lubang semuanya, samping kiri kanan kasih lubang semua. Terus kasih air, jangan lupa kasih basking spotnya di sini, meskipun nggak ada sinar matahari ya. Kalau misalkan pakai lampu bisa pakai itu di sini, pakai keramik tuh dibalik tuh bisa hangetin. Tapi yang penting air ya bro, karena salvator itu butuh air. Namanya juga kan Asian Water Monitor ya bro, mereka butuh air. Mereka gak kena air pilek, mereka kena air terlalu banyak juga pilek. Jadi ini dikasih basking spot dimana dia kalau misalkan mau kering dia bisa bersandar di sini gitu bro. Oke, mantap. Untuk makan saya pakai jangkrik, saya pakai cicak, saya pakai ikan lele kecil, saya pakai filet juga. Bebas kalau saya di sini, bebas saya pakai apa aja. Untuk penjemuran di jam 10 sampai jam 11 pagi selama 10 menit sampai 15 menit cukup. Tiap hari gak perlu, menurut saya tiap hari gak perlu, yang penting rutin ya, yang penting rutin. Untuk penjemuran seminggu 4 kali, seminggu 3 kali gak apa-apa, bahkan seminggu sekali juga gak apa-apa, yang penting rutin. Oke, jangan senggang-senggang 1 bulan sekali. Jangan, kasihan bro kalau gitu.
Oke. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bantu terus channel Aristi agar bisa berkembang lagi. Siapa tahu bisa beli salva yang lemot. Enggak. Siapa tahu bisa beli ular molul. Enggak. Ya, siapa tahu juga bisa membantu saya gitu aja. Oke. Terima kasih menonton. See you next time. Peace out, man.